Bab 1299. Peringkat 13. Bentuk manusia binatang peringkat 13. Saat Wang Lin berdiri di dalam lautan darah, matanya bersinar. Dia memandang wanita berpakaian hitam dengan bayangan kalajengking raksasa di depannya. Dia segera menyadari bahwa dia bukanlah seorang kultivator, tetapi seekor binatang buas yang telah berubah menjadi manusia setelah budidaya mereka mencapai titik tertentu. Bayangan cambuk yang meruntuhkan cahaya biru di sekitar Li Qianmei jelas merupakan ekor bayangan kalajengking di belakang wanita berbaju hitam ini. Tanpa ekor ini, Li Qianmei tidak akan terluka parah, dia akan bertahan sampai Wang Lin tiba. Setelah melihat wanita berbaju hitam dan bayangan kalajengking di belakangnya, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia segera melihat bahwa meskipun dia telah berubah menjadi manusia, tingkat kultivasinya hanya setara dengan seorang kultivator pada penyakit hawar surga kedua. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaannya sebelum segera menyerbu ke arah wanita berbaju hitam, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat tubuhnya bergerak, pedang darah itu terbang di samping Wang Lin. Tangan kirinya meraihnya dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi wanita berbaju hitam berubah. Dia pernah terluka oleh pedang darah ini sebelumnya. Dia segera mundur dan membuka tangannya. Bayangan kalajengking raksasa di belakangnya bergetar dan melolong. 9 ekor itu bergerak seperti 9 cambuk saat menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat ganas, dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan mengayunkan pedang darah, menyebabkan seberkas energi darah keluar. Ada jeritan tajam yang datang dari energi pedang saat ia melesat ke arah 9 ekor yang seperti cambuk. Gemuruh menggelegar bergema, dan pedang darah melepaskan cahaya terang dan menyebabkan lautan darah membentuk pusaran raksasa. Saat ia menyapu ke depan, 3 ekornya tiba-tiba roboh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah itu tak terkalahkan. Dalam sekejap, ia langsung memotong 4 cambuk. Pada akhirnya, hanya 2 yang tersisa, dan ketika mereka mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangan kirinya. Energi asal mulai berkumpul. Dia menggabungkannya dengan kekuatan dewa kunonya membentuk angin yang menghancurkan surga yang bertabrakan dengan 2 cambuk. Gemuruh menggelegar bergema dan kedua cambuk itu hancur. Setelah membuka segelnya, kekuatan dari buah dao yang dia cerna memungkinkannya menerobos ke tahap nirvana saterer. Dia akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Dia juga telah menyerap aura dewa kuno di sekte abadi dan memulihkan semua bintangnya. Bintang ke-6-nya akhirnya terbentuk, dan bahkan bintang ke-7 pun mulai menampakkan dirinya. Menambahkan pedang darah aneh yang dimurnikan dengan darah dewa kuno, kekuatan bertarung Wang Lin melampaui saat dia melawan air Daois. Yang terpenting, 5 esensi dalam tubuhnya telah terbangun. Meskipun mereka sangat lemah, mereka terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah dia alami selama 2000 tahun kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin kini akhirnya memasuki ranah yang kuat. Apakah dia berada di alam dalam atau alam luar, dia bisa menjadi penguasa. Kamu hanyalah monster peringkat 13 yang berubah menjadi manusia. Anda tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya, menanyakan nama saya. Pakaian Wang Lin berwarna merah darah dan rambutnya yang rata berwarna merah darah. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor darah ke arah wanita berbaju hitam. Wajah wanita itu menjadi semakin pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut.
Dia pikir hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pedang darah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun budidaya kultivator ini tidak terasa kuat, dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Melihat Wang Lin mendekat seperti meteor, wanita itu segera mundur. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Cambuk gelap segera muncul. Cambuk ini bukanlah bayangan, tapi nyata. Itu ditutupi duri, dan di ujungnya ada sabit. Cambuk macam apa ini? Jelas itu adalah ekor kalajengking. Wanita berbaju hitam itu memegang cambuk ekor kalajengking dan menyerang. Gemuruh yang mengejutkan bergema saat ia menyerang, meninggalkan bayangan setelahnya. Sepertinya itu akan membuat dunia terbuka. Itu menabrak Wang Lin saat dia mendekat. Wang Lin mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Pedang darah itu terbang keluar dengan penuh kegembiraan dan menebas cambuknya. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin mendorong ke depan dan energi asal berkumpul di dalam matanya, lalu tatapannya mendarat di telapak tangan kirinya. Dia menggunakan tatapannya sebagai pengganti tangan kanannya yang memegang Li Qianmei, dan dia menggunakan mantra yang dia pelajari dari Master Lu Fu. Energi asal berkumpul dan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Ada juga kekuatan dewa kuno yang tercampur. Wang Lin mendorong tangan kirinya ke arah wanita berbaju hitam dan mantra di tangan kirinya ditembakkan. Gemuruh menggelegar bergema. Jejak telapak tangan Wang Lin bersinar terang seperti matahari, menerangi sekeliling dan kemudian turun ke arah wanita berpakaian hitam. Wajah wanita itu menunjukkan ketakutan dan dia menangis sedih. Dia mengabaikan cambuk ekor kalajengking dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu runtuh menjadi formasi kabut darah yang membungkusnya, lalu dia mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, dia bersandar ke belakang, dan pakaiannya robek, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Di saat yang sama, duri keluar dari tubuhnya seolah-olah ada kalajengking raksasa di dalam dirinya. Pada saat ini, ketika dia mundur, kalajengking menerobos tubuhnya dan menyerang. Namun, saat itu keluar, jejak telapak tangan itu menyusul dan bertabrakan dengan kabut darah. Gemuruh menggelegar dan jeritan menyedihkan terdengar. Pada saat ini, pedang darah itu bergerak ke depan. Cambuk ekor kalajengking tidak mampu menghentikannya sama sekali dan meledak. Wang Lin memiliki kekuatan luar biasa dalam pertarungan melawan wanita berbaju hitam. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, rasanya sebelum Wang Lin, dia hanya bisa mundur, mundur. Saya berada di bawah komando selir kekaisaran kuno bulan. Jika kamu berani membunuhku, selir kekaisaran akan membunuh seluruh klanmu. Teriakan menyedihkan bergema dari kabut darah yang menghilang. Namun, ini tidak membuat Wang Lin berhenti, dia mengejar lebih cepat. Bunuh klanku. Seluruh klanku sudah mati, hanya aku yang tersisa. Kamu menyakiti wanita ini, jadi aku akan mengambil nyawamu dan memurnikanmu menjadi harta karun sehingga kamu bisa menderita kesakitan yang tak ada habisnya. Suara Wang Lin dingin, dan dia segera menyusul. Tangan kirinya tanpa ampun membanting ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema. Ketika tangan kiri Wang Lin terbanting ke bawah, matanya menyipit dan dia mundur beberapa langkah. Kabut darah runtuh dan terjadi kekuatan yang mengejutkan. Aura ganas keluar, dan wanita berbaju hitam sudah tidak ada lagi. Kalajengking hitam raksasa tiba-tiba muncul. Awalnya ukurannya hanya beberapa puluh kaki, tetapi saat muncul,
ia mulai membesar hingga mencapai lebih dari 100.000 kaki. Bayangan kalajengking di belakangnya tumpang tindih seperti jiwa seorang kultivator yang kembali ke tempatnya. Saat mereka tumpang tindih, angin mencurigakan bertiup. Ada daging bergerak di bagian atas kepala kalajengking, dan berubah menjadi wajah manusia. Itu adalah wanita berbaju hitam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa dan menjerit sedih. 9 ekor kalajengking melambai dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah dunia akan runtuh. Ia berteriak dan menyerang Wang Lin, penuh dengan kebencian. Selain 9 ekor, 2 cakar besar juga ditujukan ke Wang Lin. Wang Lin seperti semut kecil di hadapan kalajengking raksasa, Ted. Api ekspresinya tidak berubah. Dia mendengus dingin saat tangan kirinya menyentuh titik di antara alisnya dan bintang dewa kuno muncul. Mereka berputar dengan cepat. Saat bintang-bintang berputar, kekuatan dewa kuno mengalir ke tubuh Wang Lin dan tulang-tulangnya mulai tumbuh bersama dengan dagingnya. Tubuhnya tumbuh hingga 100 kaki, 1000 kaki, hingga tingginya hampir 10.000 kaki. Kulit kasar, aura yang menggetarkan surga, dan aura kuno itu. Pada saat ini, dewa kuno muncul di dunia. Dewa kuno. Setelah melihat bintang di antara alis Wang Lin, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin tampak mengandung bintang dan bersinar terang. Dia memegang Li Qianmei di telapak tangannya dan dia melangkah maju. Tangan kirinya mengepal dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema. Kalajengking raksasa itu gemetar dan tubuhnya terlempar ke samping. Suara letusan bergema dari cakar yang bertabrakan dengan tangan kiri Wang Lin, dan retakan muncul di sana. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan orang yang menciptakan kalajengking mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerang sekali lagi. Dia menyusul dalam sekejap, dan dengan satu langkah, dia mendarat di punggung kalajengking. Tangan kirinya hancur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kalajengking itu menjerit sedih dan kedua cakarnya roboh. 9 ekor itu menyerang Wang Lin, tetapi Wang Lin meraih 2 di antaranya dengan tangan kirinya sebelum melompat. Saat Wang Lin melompat, kalajengking tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan dewa kuno dan ditarik. Wang Lin membenci kalajengking sampai ke tulangnya. Pada saat ini, dia membanting kalajengking itu ke bawah. Kalajengking itu terlalu besar, dan Wang Lin menghancurkannya menjadi sekelompok besar binatang buas. Mereka semua langsung mati. Namun, semuanya belum berakhir. Wang Lin hanya memegang ekor kalajengking dan menyeret tubuhnya ke depan. Dia terus menghancurkannya dan menerobos pengepungan seperti ini. Ketakutan di mata binatang buas ketika mereka melihat Wang Lin tidak dapat digambarkan, seolah-olah mereka sedang melihat binatang peringkat 13. Namun, mereka lebih lambat dari Wang Lin, dan dia juga memiliki kalajengking raksasa di tangannya. Dia meraung saat dia menyerang, dan dia menggunakan kalajengking seperti senjata saat dia menghancurkan binatang buas dengan itu. Kalajengking menjadi semakin lemah, bahkan jeritannya yang menyedihkan pun menjadi samar. Nyamuk binatang di sekitar Wang Lin mulai berdengung keras. Secara khusus, Raja Nyamuk menatap kalajengking dengan kerinduan di matanya. Bab 1300. Altar Dewa Kuno. Kamu telah melukainya, jadi kamu harus membayar harganya. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia memegang kalajengking dan melemparkannya lagi. Kedua ekor yang dipegangnya tiba-tiba terkoyak,
dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Ada banyak bagian tubuh yang patah, dan darah mengalir kemana-mana. Saat mendarat, Raja Nyamuk mendesis keras dan menyerang dengan gila-gilaan. Ketika mendekat, mulutnya yang besar menusuk celah tubuh Kalajengking. Ia menarik napas dan memperlihatkan ekspresi bersemangat. Setelah ini, 5.000 nyamuk yang tersisa bergegas keluar dan mengepung Kalajengking. Mulut tajam mereka menusuk ke dalam dan mulai menghisap dengan panik. Jeritan Kalajengking itu menyedihkan, seolah itu adalah perjuangan terakhirnya seumur hidup. Namun, perjuangannya lemah dan tidak dapat menghentikan 5.000 nyamuk untuk menyerapnya. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat ini. Hanya butuh beberapa saat hingga tubuh Kalajengking layu dan kehilangan seluruh darahnya. Bahkan pemahamannya tentang Dao tersebar dan tersedot oleh binatang nyamuk. Raja Nyamuk mendesis dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Tubuhnya bergetar dan tingkat budidayanya meningkat pesat. Tidak hanya itu, 5.000 binatang nyamuk yang tersisa semuanya mengaum dengan penuh semangat. Setelah mencicipi darah binatang dan menyerap esensinya, mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Sekarang mereka berpencar dan mengejar binatang buas itu. Jika ada yang tertangkap, mereka akan menyerang berbondong-bondong dan menyedot binatang itu hingga kering. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari binatang nyamuk dan tiba di sebelah Kalajengking raksasa. Dia melambaikan tangan kirinya dan merobek 7 ekor Kalajengking yang tersisa. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan seteguk api biru, dan membakar ekornya. Saat api menyala, kilatan batasan muncul di matanya dan jatuh di ekornya. Sesaat kemudian, 9 ekor itu menyatu menjadi satu, dan ditempatkan di ruang penyimpanan Wang Lin. Kemudian tangan kirinya mengepal dan mendarat di kepala Kalajengking, menyebabkan kepalanya meledak, memperlihatkan inti hitam seukuran kepalan tangan. Ada kilatan wanita berbaju hitam di dalam inti hitam, dan wajahnya dipenuhi teror. Jika binatang peringkat 13 bisa berubah menjadi manusia, itu seperti memiliki 2 nyawa. Bahkan jika tubuh binatang mereka runtuh, mereka masih memiliki jiwa asal di dalam tubuh mereka. Wanita itu ketakutan saat Wang Lin mengambil inti hitam itu, dan ada rasa dingin di matanya. Perasaan ilahinya mengalir ke dalam inti hitam, menerobos segalanya, dan mulai mencari ingatannya. Wang Lin secara bertahap melihat seluruh hidupnya. Dia melihat bahwa bertahun-tahun yang lalu, Kalajengking ini hanya berada di peringkat 7, tetapi dia telah melihat seorang wanita secara kebetulan. Wanita itu menunjuk Kalajengking dengan tangan kanannya untuk meninggalkan bekas dan mengatakan satu hal. Binatang kecil yang cerdas, aku menamaimu Darah Ungu. Jadilah salah satu jenderal binatangku dan bantu aku menyembuhkan. Sosok wanita itu buram dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam ingatan Kalajengking, dia sangat menghormati wanita ini. Kenangan berlalu. Saat dia terus mencari, mata Wang Lin berbinar. Dia mengetahui bahwa ada total 19 binatang yang bisa berubah menjadi manusia. Dia menemukan bahwa ukuran retakan itu tidak terbatas. Bahkan binatang buas ini pun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya tahu bahwa ada binatang buas yang kuat di dalam, dan mereka tidak mudah keluar. Namun, kapanpun mereka melakukannya, hal itu akan menimbulkan gelombang besar. Mengenai asal mula retakan tersebut, bahkan wanita berbaju hitam pun tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa dia telah berada di sini sejak dia lahir.
Wang Lin juga menemukan bahwa ada area terlarang jauh di dalam celah spasial. Wanita yang dihormati Kalajeng Ing sedang dalam penyembuhan di sana, dan waktu yang lama telah berlalu. Wang Lin menarik akal sehatnya dan mulai merenung. Dia mengerti bahwa tempat yang dituju oleh tempat ini kemungkinan besar bukanlah alam luar seperti yang dipikirkan oleh Sekte Iblis, tetapi sebuah tempat misterius. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Wang Lin menarik dewanya setelah mencari ingatan Kalajengking, tanpa disadari dia memikirkan tentang celah spasial di alam surgawi angin. Dia ingat Raja Nyamuk Raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah dan dunia kacau yang dipenuhi binatang nyamuk di sisi lain. Apakah ada hubungan antara kedua tempat itu? Wang Lin merenung sejenak sebelum berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia berbalik menuju pintu keluar dan dengan cepat bergegas mendekat. Karena Wang Lin tidak yakin apakah tempat ini mengarah ke alam luar, dia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Dia harus segera kembali ke Sekte Iblis sesegera mungkin dan pergi ke formasi alam tertutup. Dia harus menemukan cara untuk keluar dan mencari Dao Master Blue Dream. Pada awalnya, binatang buas itu mengepung Wang Lin, tapi sekarang dia memburu mereka satu persatu. Saat dia melanjutkan pembantaiannya, dia bergerak semakin cepat menuju pintu keluar. Mantra waktu mengalir Wang Lin tidak goyah sama sekali, itu terus-menerus diaktifkan, mencegah nyawa Li Qianmei padam. Waktu perlahan berlalu. Saat Wang Lin bergegas melewatinya, binatang buas itu membantai satu demi satu binatang nyamuk. Pedang darah mengelilingi Wang Lin dan segera menyerang ketika mendeteksi binatang buas. Adapun naga 9 jurang yang dijinakkan, telah lama melarikan diri, dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin secara bertahap mendekati pintu keluar sesuai dengan peta di batu giok. Namun, dia menjadi cemas karena mantra waktu mengalirnya hanya memperlambat hilangnya nyawa Li Qianmei, bukan menghentikannya. Semakin lambat dia, semakin rendah peluangnya untuk bertahan hidup. Namun, Wang Lin telah melihat formasi alam tertutup sebelumnya, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk membukanya. Pembalasan ilahi tidak turun ke dalam celah spasial, tapi saya bisa merasakan bahwa itu akan turun saat saya pergi. Mungkin, dengan kekuatan pembalasan ilahi, saya dapat menerobos formasi alam tertutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang lebih cepat. Namun, ketika dia sudah lebih dari setengah jalan keluar dan dekat dengan pintu keluar, sebuah suara lembut perlahan terdengar ke arahnya. Kamu pergi dengan terburu-buru setelah membunuh salah satu jenderal binatangku. Anda perlu memberi saya penjelasan. Suara ini sangat tenang, tetapi muncul dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Wang Lin tidak menyadarinya. Saat suara itu masuk ke telinganya, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Seorang wanita tanpa sadar muncul di belakangnya. Dia mengenakan pakaian merah dan tampak memukau saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Matanya seolah mengandung bintang dan membentuk pusaran tak terlihat yang akan menarik pandangan seseorang. Penjelasan apa yang kamu butuhkan? Ekspresi Wang Lin tetap netral, tapi pupil matanya mengecil. Tangan kirinya meraih kekosongan. Lampu merah yang mengerikan menyala dan pedang darah muncul. Pandangan wanita itu tertuju pada pedang darah. Matanya menampakkan cahaya aneh dan dia dengan lembut berkata, "Aku mengenali pedang itu. Pedang itu pernah melukai Kaisar Langit. Kamu adalah dewa kerajaan kuno yang dapat menggunakan kekuatan pedang ini." Wang Lin menjadi berhati-hati saat dia menatap wanita itu. Wanita di hadapannya tidak merasa kuat,
tapi samar-samar dia merasa bahwa yang dia lihat bukanlah tubuh aslinya, melainkan avatar. Wanita itu memainkan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Jangan gugup, tubuh asliku sedang dalam penyembuhan, jadi avatarku datang. Meski berada pada tahap penyakit hawar surga, aku mungkin tidak bisa membuatmu tetap tinggal, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu." Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan ekspresin. Ia tidak mengungkapkan apapun, tapi dia mencengkeram pedang darah itu lebih erat lagi dengan tangan kirinya. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Saya salah satu selir kaisar langit kuno. Namaku Satu Bulan. Wanita di samping Anda telah kehilangan hampir seluruh vitalitasnya, tetapi melihat Anda sepertinya punya cara untuk mengembalikannya. Aku tidak bisa membuatmu tinggal, tapi aku bisa mencegahmu pergi cukup lama sehingga vitalitas wanita itu benar-benar hilang." Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi ada tekad dalam ketenangannya saat dia perlahan berkata, "Jika dia mati, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, aku akan membantaimu menuju tempat kamu menyembuhkan dan membunuhmu. Anda dapat mencoba." Mata wanita itu menunjukkan ekspresi kekaguman dan dia tersenyum. "Itu memang mungkin. Bagaimana dengan ini? Saya dapat mengirim Anda keluar dari sini dan memberi Anda waktu untuk membangkitkan wanita itu selama Anda menjanjikan sesuatu." "Janji apa?" Wang Lin mengerutkan kening. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Setelah kamu menyelamatkan wanita ini, kamu harus kembali dan membantuku menyembuhkan. Aku tidak akan membuatmu datang dengan sia-sia. Saya tidak tahu apa yang ada di kedalaman celah spasial, tapi saya tahu bahwa ada dewa kuno yang berubah. Anda membantu saya menyembuhkan dan saya akan membantu Anda mencapai altar dewa kuno. Saya kira Anda tahu apa itu altar dewa kuno. Aku juga akan membuat perjanjian Dao denganmu untuk menjamin bahwa kita tidak akan menjadi musuh." Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu apa itu altar dewa kuno, tetapi dari penampilan wanita ini, dia sangat yakin dia akan tergerak. "Mengapa memilihku? Karena kamu adalah dewa kerajaan kuno. Karena kamu bisa mengendalikan pedang darah yang pernah melukai Kaisar Langit. Karena kamu memiliki aura seseorang yang kukenal. Saya kira Anda telah mendapatkan persetujuannya. Karena kamu memiliki 5 esensi di dalam tubuhmu. Setelah 5 esensi Anda selesai, Anda bahkan dapat melawan Kaisar Langit. Inilah alasanku membentuk aliansi denganmu. Jika kita adalah sekutu, saya bisa memberi Anda manfaat serupa." Wanita itu memandang Wang Lin sambil mengatakan semua ini. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih melayang menuju Wang Lin. "Dengan batu giok ini, Anda dapat memasuki celah spasial ini dari mana saja atau keluar melaluinya. Aku akan menunggu untuk Anda." Setelah wanita itu selesai, dia berbalik dan menghilang tanpa suara seperti penampilannya. Seolah-olah dia hanya datang untuk menyerahkan batu giok ini padanya. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin melihat ke arah wanita itu pergi dan mengerutkan kening sekali lagi. Apa tujuan orang ini? Apa altar dewa kuno itu? Sambil merenung, perasaan ilahi Wang Lin menyapu batu giok di tangannya. Giok itu sangat sederhana, itu hanya susunan transfer, tapi itu sangat rumit. Namun, dengan pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan, dia dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada bahaya. Setelah merenung sedikit,
Dia mengirimkan sepotong akal ilahi ke dalam susunan transfer di batu giok. Perasaan ilahi menghilang dalam sekejap dan muncul di pintu keluar celah spasial. Setelah memastikan bahwa tidak ada salahnya, Wang Lin menekan keraguannya terhadap wanita itu dan menghilang dalam kilatan cahaya dari batu giok. Jauh di dalam celah spasial, ada dunia gelap dengan kristal merah heksagonal. Kristal itu tingginya 100 kaki. Itu seperti es, dan ada seorang wanita duduk di dalamnya. Bulu mata wanita itu bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Tatapannya menembus kristal dan menuju kehampaan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bab 1301, Pembalasan Ilahi tiba. Ribuan pembudidaya masih duduk di luar celah spasial di sebelah sekte iblis. Mereka berkultivasi untuk memulihkan energi asal mereka. Mereka sesekali membuka mata dan melihat celah spasial yang gelap. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, dan mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti ini. 3 anggota sekte iblis yang dikelilingi oleh cahaya biru juga duduk di kejauhan, dan mereka sesekali melihat celah spasial. Sudah hampir 1 bulan sejak Wang Lin memasuki celah spasial. Bagi para kultivator, 1 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Seringkali, 1 sesi kultivasi bisa berlangsung selama beberapa bulan. Namun, para pembudidaya di sekitarnya dan 3 orang dari sekte iblis tidak dapat menetap untuk berkultivasi dalam jangka waktu yang lama. Ini karena celah spasial yang mereka kenal menjadi sangat aneh. Retakan spasial terlalu sunyi hingga tingkat yang menakutkan, seolah-olah itu adalah alam mati. Kejadian ini sangat jarang terjadi selama bertahun-tahun. Binatang buas akan selalu mengaum di dalam dan bergegas keluar, tapi sekarang ia benar-benar sunyi. Meskipun celah spasialnya sunyi, bau darah terus mengalir keluar dari dalam. Meskipun sangat lemah, namun tetap konstan. Seolah-olah pembantaian yang mengguncang surga telah terjadi di dalam celah spasial dan menyebabkan seluruh dunia di dalamnya menjadi neraka. Keheningan dan bau darah menciptakan tekanan tak kasat mata yang terus bertambah. Tekanan berat ini membebani hati semua kultivator, sehingga mustahil bagi mereka untuk menetap. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau datang dari celah spasial. Saat lampu hijau muncul, pandangan semua orang berkumpul. Lampu hijau tersebar, menampakkan lelaki tua di antara 6 jenius. Beberapa hari yang lalu, dia memutuskan untuk menyelinap ke celah spasial untuk memeriksa apa yang terjadi. Tidak ada yang menghentikannya, karena semua orang ingin tahu apa yang terjadi di dalam celah spasial. Sekarang setelah lelaki tua itu kembali, wajahnya dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Saat semua tatapan tertuju padanya, lelaki tua itu berkata dengan suara serak. Itu penuh dengan mayat, semua mayat binatang buas. Semuanya adalah pecahan dan didorong keluar oleh kekuatan jauh di dalam celah spasial. Saya tidak masuk terlalu dalam karena bau darah yang kental. Aku bisa merasakan karena terlalu banyak binatang mati di dalam. Lautan darah telah terbentuk di kedalaman. Ada binatang dari setiap tingkatan, bahkan raja binatang. Semuanya terbunuh dengan 1 pukulan dan tubuh mereka meledak. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah drastis. Meski punya beberapa spekulasi, mereka tetap terkejut. Ini pasti disebabkan oleh kultivator yang masuk ke dalam untuk menyelamatkan Li Qianmei 1 bulan lalu. Kultivasi orang itu misterius, dan dia mampu menyebabkan bencana di dalam celah spasial.
Hanya saja semua ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya satu orang, tapi bagaimana dia bisa menyebabkan pembantaian seperti itu? Bahkan tetua sekte iblis bukanlah tandingan kultivator itu, sang tetua bahkan menderita luka tersembunyi di tangan kultivator itu. Tapi betapapun mengejutkannya kekuatannya, menurutku bukan dia yang menyebabkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang buas di dalam, dan dia hanya bisa menangani begitu banyak sendirian. Kemungkinan besar monster kaisar baru telah lahir, atau monster humanoid baru telah lahir. Yang ganas seringkali bertarung di antara mereka sendiri, atau bisa jadi itu adalah monster kaisar baru yang misterius. Setelah para penggarap di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, keributan pun terjadi. Mereka semua melihat celah spasial dan menjadi lebih waspada. 3 orang dari sekte iblis juga memiliki ekspresi serius. Salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok untuk melaporkan kembali ke sekte iblis, tetapi perubahan besar terjadi di ruang di luar celah spasial. Karena nebula terang menerangi ruang gelap, sedikit kegelapan tidak akan mempengaruhi penglihatan para penggarap. Semuanya terlihat oleh para penggarap. Namun, segalanya tampak menjadi gelap, dan tekanan kuat datang dari segala arah. Tekanan ini sangat kuat dan sepertinya berkumpul dari segala arah. Saat itu muncul, suara retakan bergema. Seolah-olah ruang itu sendiri dikompresi oleh tekanan ini. Sebagian petani dengan tingkat budidaya lebih rendah segera menjadi pucat. Suara letupan keluar dari tubuh mereka seolah-olah tulang mereka bergesekan. Mereka batuk darah dan menderita luka-luka. Apa ini? Ekspresi ribuan kultivator ini segera berubah. Mereka menyebarkan energinya untuk menahan tekanan ini dan kemudian segera melihat ke atas. Mereka melihat awan muncul di angkasa di atas mereka. Awan seharusnya tidak muncul di angkasa, tapi awan telah muncul. Awan ini berwarna ungu dan tidak terbatas. Mereka muncul begitu saja dan menyelimuti bidang bintang ini. Awan masih bergerak dan berkumpul seperti orang gila. Saat awan berkumpul, tekanan menjadi semakin kuat. Gemuruh menggelegar datang dari dalam diri mereka. Raungan mereka sangat menggetarkan, dan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Seolah-olah celah menuju dunia lain telah terbuka di dalam awan dan sebuah paviliun besar muncul. Paviliun ini sepertinya terbuat dari batu giok putih dan terus didorong keluar. Gemuruh yang menggelegar menjadi lebih intens, dan guntur yang tak berujung berenang menembus awan. Ruang angkasa bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Tekanan menjadi semakin kuat. Awan tak terbatas terus menyebar, dan dalam sekejap mata, awan itu sepertinya menyelimuti sebagian besar wilayah peringkat 9. Ribuan pembudidaya itu terguncang dan tercengang ketika mereka melihat awan di atas mereka. Ketakutan dari jiwa mereka segera muncul di hati mereka. Tidak diketahui siapa yang mundur lebih dulu, tetapi ribuan petani dengan cepat melarikan diri. Mereka ingin menjauh dari awan. Pembalasan ilahi. Ini adalah pembalasan ilahi. Teriakan sedih datang dari kerumunan. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka mundur gila-gilaan demi hidup mereka. Pembalasan ilahi, ini benar-benar pembalasan ilahi. Ketiga anggota sekte iblis gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak segan-segan mundur. Terdengar suara gemuruh. Gemuruh menggelegar datang dari awan yang indah dan mengguncang bidang bintang. Ratusan petani batuk darah dan terjatuh.
Gemuruh yang menggelegar berubah menjadi gelombang kejut dan menyebar. Dalam sekejap mata, itu mengguncang seluruh wilayah peringkat 9. Kabut tebal di wilayah peringkat 9 runtuh dalam sekejap. Binatang buas yang tersembunyi di dalamnya mengeluarkan raungan penuh kepanikan. Seolah-olah kiamat telah dimulai di wilayah peringkat 9, dan keributan pun dimulai. Saat awan muncul dan gemuruh-gemuruh bergema, semua tetua di sekte iblis terbangun dari budidaya mereka. Ekspresi mereka sangat berubah dan mereka semua terbang keluar dari planet budidaya mereka. Ketika 16 tetua sekte iblis keluar, mereka melihat awan dan pupil mereka menyusut. Ini, pembalasan ilahi macam apa ini? Saat para tetua sekte iblis terkejut, sebuah suara kuno datang dari sekte iblis. Ini adalah pembalasan yang tak terbatas. Sepertinya dia sangat prihatin dengan pembalasan ilahi ini. Saat 16 tetua mendengar suara ini, mereka memandang dengan hormat ke sekte iblis. Salam, Penatua tertinggi. Sinar cahaya keluar dari sekte iblis dan berubah menjadi pria parubaya. Meskipun dia terlihat muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia sudah ada terlalu lama. Pria parubaya itu memandang awan secara emosional dan perlahan berkata, ada banyak jenis pembalasan ilahi, termasuk guntur, jiwa, kekuatan, dan lainnya. Hanya pembalasan tanpa batas yang paling menakutkan. Ia selalu berubah, dan rumor mengatakan bahwa kekuatannya setara dengan surga itu sendiri. Tidak diragukan lagi itu akan membunuh. Saya ingin tahu rekan kultivator mana yang secara tak terduga memicu pembalasan ilahi ini. Master Sekte pernah berkata bahwa semua makhluk hidup harus melewati hukuman yang tak terbatas. Saya tidak menyangka akan melihat pembalasan yang tak terbatas hari ini. Buka formasi sekte dan biarkan semua penggarap memasuki sekte iblis. Jika tidak, mereka semua akan dihancurkan oleh pembalasan yang tak terbatas. Pria parubaya itu menatap awan, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kata-katanya seperti sebuah perintah. Ke-16 tetua menyebarkan indera ketuhanan mereka dan segera terbang menuju planet budidaya. Sejumlah besar anggota sekte iblis terbang dan membimbing para penggarap di medan perang menuju sekte iblis. Para murid sekte iblis seperti pasukan fana. Saat perintah diberikan, mereka bergerak dengan cepat dan efektif. Mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan dengan cepat membimbing semua pembudidaya ke dalam sekte iblis. Ketika tidak ada penggarap di luar sekte iblis, formasi sekte diaktifkan. Raungannya menggelegar dan sepertinya bersaing dengan pembalasan ilahi. Segera, semua planet sekte iblis dikelilingi oleh formasi tersebut. Tidak ada seorang pun di sekte iblisku yang memicu pembalasan ilahi, jadi tidak akan ada salahnya bagi sekte tersebut dengan formasi aktif. Orang tua ini ingin melihat siapa yang secara tak terduga dapat memicu pembalasan tak terbatas ini. Mata lelaki tua itu berbinar-binar, seolah tatapannya mampu menembus kehampaan dan melihat celah spasial. Awan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, mereka sepenuhnya menyelimuti wilayah peringkat 9. Petir dan guntur sangat padat di dalam awan dan dapat mengejutkan setiap penggarap yang melihatnya. Saat awan terus menyebar, celah menuju dunia lain terus melebar. Paviliun putih besar sudah setengah jalan. Murid tetua sekte iblis menyusut ketika dia melihat paviliun putih yang setengah terbuka di dalam awan. Dia melihat ada patung seseorang yang duduk di depan paviliun, dan dua pedang batu ditusukkan ke tanah di depannya.
Bab 1302. Menutupi langit dengan satu tangan. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila dari awan. Gemuruh tak berujung saling terkait, membentuk suara yang lebih intens. Suara guntur ini sudah tak terlukiskan. Suara itu dengan keras menyebar ke seluruh angkasa, dan kabut pun terdorong mundur. Sejumlah besar binatang kabut mati karena gelombang kejut tersebut. Benua liar runtuh satu demi satu. Bahkan formasi sekte iblis berkedip-kedip karena menahan peningkatan kekuatan dari guntur yang tampaknya telah ada sejak awal waktu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekte iblis gemetar menghadapi bencana ini dan tidak berani menolaknya sama sekali. Seolah-olah mereka adalah semut di bawah kekuatan langit dan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pembalasan ilahi adalah seperti ini, pembalasan ilahi adalah seperti ini. Pada saat ini, pembalasan ilahi terukir di hati para penggarap dan menciptakan jejak yang tidak dapat dihapus. Jika mereka tidak dapat menembus jejak ini, tingkat kultivasi mereka akan berhenti pada titik ini selama sisa hidup mereka. Namun, jika mereka bisa menerobos, tingkat budidaya mereka akan meningkat pesat. Suara guntur menjadi lebih intens dan ruang bergetar. Suara robekan yang lebih keras terdengar beberapa saat kemudian, dan guntur menyebar melewati wilayah peringkat 9. Bahkan wilayah peringkat 8 bisa mendengarnya dengan jelas. Pembalasan suara, gemuruh yang menggelegar sepertinya menggemakan dua kata ini. Ketika guntur telah menggantikan semua suara di dunia, kilatan cahaya keluar dari awan dan menyelimuti seluruh wilayah peringkat 9. Sambaran petir ini berwarna ungu dan melesat dengan panik dari awan menuju celah spasial di luar sekte iblis. Baut petir ungu menggantikan segala sesuatu di langit dan menarik perhatian semua pembudidaya di wilayah peringkat 9. Ada terlalu banyak kilat, guntur terlalu kuat, dan aumannya sangat menggetarkan. Saat sambaran petir ungu tak berujung melesat, mereka tampak melintasi jarak tak berujung dalam sekejap. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka dan konsep jarak tidak ada bagi mereka. Dalam sekejap, sambaran petir ungu tak berujung yang menembus awan menyelimuti seluruh wilayah peringkat 9. Mereka membentuk jaring raksasa di sekitar celah spasial dan memadatkan sambaran petir raksasa sepanjang 10.000 kaki. Gemuruh, 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 gemuruh. Guntur ini melesat menuju celah spasial. Itu membawa niat membunuh untuk menghancurkan segalanya saat turun. Sambaran petir ini menarik perhatian semua penggarap. Pikiran mereka menjadi kosong, dan satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah guntur pembalasan ilahi yang tak terlukiskan ini. Sambaran petir ini sepertinya tidak bisa dihalangi atau dilawan oleh makhluk hidup manapun. Saat ia turun ke celah spasial, sosok merah keluar. Ketika sosok itu muncul, bau darah yang mengerikan pun menyusul. Darah ini berasal dari pakaian di tubuhnya dan auranya. Seolah-olah dia telah membunuh begitu banyak orang di dalam celah spasial sehingga aroma darah berkumpul di sekelilingnya. Dia muncul tepat saat guntur turun. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu akan mengubah orang ini menjadi abu dan membuat mereka menghilang dari dunianya. Sosok merah ini adalah Wang Lin. Saat guntur mendekat, tangan kanan Wang Lin melindungi Li Qianmei dan tangan kirinya menekan guntur. Seseorang dengan satu tangan dan dua mata acuh tak acuh tampak menutupi langit. Saat dia keluar dari celah, dia sepertinya menantang surga dan pembalasan ilahi. Gemuruh,
Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Guntur dan tangan Wang Lin bertabrakan, menciptakan suara yang lebih keras. Ruang di sekitar Wang Lin runtuh dan celah spasial di belakangnya terkoyak beberapa kali lipat. Tubuhnya gemetar dan tangan kirinya gemetar ringan. Namun, ekspresinya tetap netral, dan dia tanpa ampun meremasnya. Guntur pembalasan surgawi tidak berguna bagiku. Saat dia meremasnya, suara gemuruh menggelegar dan Guntur menderu-deru seperti orang gila. Kehendak tak terduga datang dari tangan kiri Wang Lin. Dia akan berjuang untuk mengendalikan Guntur dari surga. Saat gemuruh-gemuruh bergema, kedua keinginan di dalam Guntur itu bertabrakan. Guntur tiba-tiba meledak dan sambaran petir ungu tak berujung menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak berubah menjadi sumur Guntur. Gemuruh terus berlanjut. Meskipun Guntur telah runtuh, Wang Lin tidak seperti masa lalunya. Dia tidak hanya akan menolak hukuman ilahi yang terdengar, tetapi menghancurkan hukuman ilahi itu sama sekali. Tangan kanannya meraih Li Qianmei dan dia mengayunkannya ke belakang sehingga dia telentang. Energi asalnya membentuk tali dan mengikatnya menjadi satu. Setelah melakukan ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia melambai. Guntur yang bersamanya sebagai pusat menderu sekali lagi. Saya adalah Guntur. Menggunakan hak saya untuk mengendalikan Guntur. Semua Guntur, dengarkan perintah saya. Ke atas. Kata-kata Wang Lin penuh dengan kekuatan. Saat suaranya bergema, petir ungu itu meraung dan bergegas ke arahnya. Petir itu tidak ada habisnya dan berputar di sekitar Wang Lin. Orang-orang di Sekte Iblis semuanya ketakutan dan tercengang dengan semua ini. Mata tetua Sekte Iblis bersinar terang dan dia menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menunjuk ke awan di langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Hancurkan pembalasan ilahi untukku. Saat gemuruh-gemuruh bergema, kilat menjadi gila. Kemudian membentuk sambaran petir setinggi 10.000 kaki, dan dipenuhi dengan keinginan Wang Lin saat melesat ke arah awan. Saat gemuruh-gemuruh bergema, awan dan Guntur bertabrakan. Suara yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dan menyebar ke seluruh wilayah peringkat 9. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei terbangun dari 10 tahun kultivasinya. Dia melihat keluar dan menemukan bahwa langit berwarna hitam dan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Wang Sanshan di sampingnya menjadi pucat dan menatap ke langit. Jauh di dalam Sekte Dewa, di dalam ruangan air Daois, cahaya 7 warna di antara alisnya telah meredup. Ujung kuku 7 warna telah terbuka dan semua pembuluh darah di tubuhnya muncul. Dia akan mencabut paku 7 warna itu. Gemuruh yang menggelegar dari sebelumnya tidak mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia berada pada saat paling kritis, dan bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan melihat. Semua fokusnya adalah memaksa paku 7 warna itu keluar. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar bergema lagi, dan ada sedikit keinginan Wang Lin di dalam suara yang jatuh ke telinga Daois Water. Paku 7 warna itu sudah menjadi redup dan hendak didorong keluar, namun pada saat ini, karena kemauan Wang Lin di dalam gemuruh, paku itu beresonansi dengan suara Wang Lin dan bersinar terang sekali lagi. Kilatan yang kuat menyebabkan ekspresi Daois Water berubah drastis, dan dia batuk darah. Semua kerja kerasnya gagal. Dia menatap ke depan dengan linglung dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Sekte pemecah surga peringkat 9 juga telah mendengar guntur ini dan melihat awan yang bergulung.
Mereka segera membuka formasi perlindungan sekte. Master Sekte Heaven Breaking Sekte duduk di kamarnya yang tertutup dan diam-diam menatap langit berbintang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membuka formasi perlindungan sekte dan menyerbu ke dalam awan retribusi ilahi menuju celah spasial di Sekte Iblis. Selain Sekte Iblis, Sekte Dewa, dan Sekte Penghancur Surga, masih ada Sekte Hantu. Pada saat ini, jauh di dalam awan, terdapat planet budidaya dengan formasi pelindungnya terbuka. Namun, ada bayangan besar di atas formasi tersebut. Bayangan itu memiliki satu tanduk, seolah-olah itu adalah Dewa Iblis. Ia dengan rakus menatap awan dan mengeluarkan aura jahat. Ada 9 bintang iblis yang berputar di matanya, dan setiap kali berputar, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Gemuruh yang menggelegar menyebar keluar wilayah peringkat 9 dan memasuki wilayah peringkat 8. Hal ini menyebabkan ekspresi para kultivator peringkat 8 berubah drastis. Pikiran mereka bergetar dan menjadi linglung. Di luar celah spasial di sebelah Sekte Iblis, Wang Lin menggendong Li Qianmei dan menatap awan ungu. Pembalasan ilahi ini adalah yang paling kuat. Dan itu sangatlah aneh. Mau tak mau dia memikirkan saat di sistem bintang aliansi di mana dia melihat dunia aneh tempat semua patung iblis kuno, dan dewa kuno berada, bersama dengan pemuda misterius yang duduk di atas patung. Tatapannya menembus awan dan dia dengan jelas melihat paviliun batu giok putih yang sebagian besar keluar dari celah yang menuju ke dunia lain. Dia juga melihat patung seseorang yang duduk di paviliun dan 2 pedang batu di depan patung. Pembalasan ilahi ini belum sepenuhnya diaktifkan, jadi tidak cukup untuk menghancurkan formasi alam tertutup. Tepat pada saat ini, salah satu dari 2 pedang batu di depan patung itu bergetar dan mengeluarkan gas hijau. Gas hijau itu seperti awan, dan langsung berubah menjadi pedang hijau. Itu mengeluarkan energi pedang yang menghancurkan surga dan tak terlukiskan saat menembus awan dan menembak ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah serius. Saat pedang hijau itu mendekat, dia mengangkat jarinya dan menunjuk. 2 rusa tiba-tiba muncul dan 10 juta sinar energi pedang meletus. Raungannya bergema, tapi 10 juta sinar energi pedang tidak menyebar. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi satu pedang dan menembak ke arah pedang hijau. Gemuruh menggelegar bergema ketika pedang hijau itu bertabrakan dengan 10 juta pedang Wang Lin. Energi pedang menyala dan suara letupan bergema saat pedang hijau itu terus melemah, tapi pedang itu tetap tidak roboh. Pada saat ini, pedang yang mengeluarkan energi pedang bergetar dan retakan muncul di sana. Akhirnya, pedang itu terlepas, memancarkan cahaya hijau yang kuat, dan melesat ke arah Wang Lin. Murid Wang Lin segera menyusut dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia melambaikan tangan kanannya dan ada kilatan cahaya darah saat pedang darah muncul di tangannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.